Sampai saat ini kita menyaksikan ada orang-orang yang menghalang-halangi dari kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد Taharab sekalian, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa-sisa usia kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam majlis ilmu, hadir mengkaji, mentadabburi faqih fiddin, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah ilmu sehingga menjadi bekal bagi kita untuk dapat melaksanakan kehidupan ini dan beramal saleh tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama surah Al-Alaq, surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan surat yang sangat agung, surat yang sangat penting, karena surat Al-Alaq ini adalah surah yang pertama diturunkan. Jadi segala sesuatu kalau yang paling pertama itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita sudah sampai kajian surah Al-Alaq ini di surat yang keberapa, Pak? Masih ingat? Ayat yang keberapa? 6, 7, 8 ya. 6, 7 dan 8. Yang bunyinya Ara'aital ladzi, bukan ya? Seingat enggak nih? Wah, ya. Kalla innal insana la yatgha. Ayat yang ke-6. Yang ke-7 Ar-ra'ahu istaghna. Yang ke-8 Inna ila rabbika ruj'a. Di antara karakteristik ya manusia, sifat buruk manusia itu kalla innal insana la yatgha. Kalla sekali-kali tidak, innal insana la yatgha. Sungguhnya manusia itu
suka berbuat melampaui batas. Ya. Al-insan pernah kita sebut, para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud al-insan, mereka ada dua pendapat. Al-insan di sini adalah Abu Jahal. Ya. Yang dimaksud innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia berbuat melampaui batas. Al-insan di sini adalah Abu Jahal. Berarti kita aman nih, ya, enggak termasuk ayat ini. Tapi ada pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah insan, manusia secara umum. Laki-laki, perempuan, ya, kaya, miskin, ya. Al-insan secara umum. Jadi kita ini, ya, punya potensi. Saya, ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semua punya potensi melakukan apa? Melampaui batas. Dan melampaui batasnya ini bisa semakin hari semakin bertambah, ya, melampaui batasnya itu. Tergantung ilmu dan keimanan yang kita miliki. Bisa juga kita mengekang dia. Kita terhindar dari kelakuan perilaku melampaui batas. Yang kemarin disebutkan penyebabnya itu adalah ar-ra'ahu staghna, karena merasa dirinya sudah cukup, ya, tidak membutuhkan yang lain. Kedudukannya udah tinggi, hartanya udah melimpah, ya, jadi orang kecenderungan untuk melampaui batas. Maka diingatkan oleh Allah, hei manusia, inna ila rabbikar ruj'a, bahwa kalian semua akan kembali kepada Allah. Itu, ya. Janganlah melampaui batas, karena kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disitulah akan dihisab dan dihitung amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang selanjutnya insyaallah kita akan mentadabburi ayat berikutnya, ayat 9, 10, 11 insyaallah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang berikut ini, yaitu ayat yang ke-9, 10, 11 yang berbunyi, hafal Pak? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Baik, kita akan coba baca Al-Qur'an ini, surah ayat ini untuk murojaah, ya. Juga semoga bisa memperbaiki bacaan kita. Yang pegang mushaf silahkan, jazakumullah khairan Bapak. Atau yang punya handphone dibuka surat Al-Alaq ayat 9, 10, 11, 12, ya, insyaallah biiznillah. Sudah Pak? Oh, sudah hafal semua kali, ya. Enggak apa-apa, ya, sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
'abdan idza shalla. Yang biasa terjadi kesalahan itu pada abdan. Dia enggak dibaca a, tapi dibaca abdan saja. Abdan salah. Yang betul a, ya, dalam di sini ya, di tenggorokan. Abdan idza shalla. Dan dipantulkan ab, ya, ab. Enggak boleh abdan, abdan. Tapi dipantulkan bagaimana? Ab, ab. Abdan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ya, kita ulang lagi. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. تعالى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. Alhamdulillah, insyaallah kalau kita ulang-ulang 4 ayat itu bisa jadi hafal ya. Apa ayat yang 9? Ara'aital ladzi yanha. Berikutnya abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Terus ya, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Insyaallah jadi zikir kita ya di pagi hari ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Pada ayat yang ke-9 sampai ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya potret orang yang melampaui batas ya. Potret orang yang melampaui batas. Jadi dia bukan saja tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau melakukan amal soleh, tapi dia juga melarang orang lain untuk melakukan amal soleh. Dengan firman Allah, ara'aital ladzi yanha. Ini potretnya nih. Orang yang melampaui batas itu ya, ayat yang ke-9 ini,
ara'aital ladzi yanha. Wahai Nabi Muhammad, ara'aital ladzi yanha, tahukah engkau orang yang yanha? Yanha itu apa? Melarang. Abdan idza shalla, seorang hamba idza shalla, apabila dia ingin salat. Jadi bukan saja dia tidak mau melakukan kebaikan, tapi dia juga menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Ada nggak yang begitu? Ya. Jadi orang nggak mau melakukan kebaikan, tapi dia juga menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Jadi berdasarkan ayat ini, ada orang yang menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan, ada orang yang dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Berdasarkan ayat ini ada dua nih. Satu, orang yang menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Kedua, ada orang yang dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Ada nggak sampai sekarang orang yang menghalang-halangi kebaikan? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang dihalang-halangi melakukan kebaikan? Ada. Berarti dari zaman dulu udah ada ya. Ya. Dari zaman Fir'aun sudah ada. Ada orang yang menghalang-halangi kebaikan. Siapa tuh zamannya Nabi Musa? Siapa yang menghalang-halangi kebaikan? Fir'aun. Ya. Yang dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan siapa? Nabi Musa. Ya. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini tidak ada perselisihan. Siapa yang dimaksud di sini menghalang-halangi kebaikan? Siapa? Abu Jahal. Siapa Pak? Abu Jahal. Dalam ayat ini yang menghalang-halangi orang melakukan kebaikan itu siapa? Abu Jahal. Yang dihalang-halangi melakukan kebaikan siapa di sini? Nabi Muhammad. Itu tidak berselisih. Karena ada hadis ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu berkenaan dengan Abu Jahal. Jadi jelas tuh, ada orang-orang yang menghalang-halangi kebaikan, ada yang dihalang-halangi. Dan itu sampai sekarang. Ya, jadi nggak aneh kalau ada orang-orang yang menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Ya, dan ada orang yang dihalang-halangi. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan Abu Jahal. Siapa Pak? Abu Jahal. Kita suka mengenal ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya, sama nggak orangnya? Abu Lahab sama Abu Jahal sama enggak Pak? Sama. Kadang-kadang kita keliru ya. Beda Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kalau yang pamannya Nabi siapa? Abu Lahab ya, dalam surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu pamannya Nabi itu. Ada 4 paman Nabi. Ya. Ada yang membela agama, membela Nabi, ada yang tidak. Siapa saja pamannya Nabi? Ada Hamzah. Nah, ini Hamzah ini paman yang mendukung Nabi, membela Nabi dan masuk Islam. Hamzah. Ada lagi siapa? Abbas. Ya, Abbas ini ya, mendukung Nabi dan masuk Islam. Siapa lagi? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Dia membela Nabi enggak? Membela ya. Hartanya dia lindungi, dengan hartanya, dengan kekuasaannya dilindungi Nabi Muhammad. Tapi masuk Islam enggak? Tidak. Yang keempat siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini menentang Nabi ya, dan tidak masuk
Islam. Maka turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat Al-Lahab ini menunjukkan kemukjizatan Nabi, bahwa betul Abu Lahab itu dari turunnya ayat ini sampai ayat tidak diturunkan lagi, Abu Lahab itu dalam keadaan kafir, ya. Itu pamannya Nabi, Abu Lahab. Kalau ini berkaitan dengan Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini adalah, ya, disebut juga Abul Hakam. Hakam itu artinya, ya, yang memahami tentang hukum, atau juga disebut orang yang bijak, gitu ya. Sebenarnya tokoh, ya, tokoh dia Abu Jahal itu, termasuk orang yang didoakan oleh Nabi untuk mendapatkan hidayah. Jadi ketika Islam dalam keadaan tertindas waktu itu, dakwah juga secara sirriyah, ya, di Darul Arqam, itu Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan hidayah salah satu dari dua orang. Siapa dia? Di antaranya adalah Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itu, ya. Jadi itu Abu Jahal. Jadi berkaitan dengan Abu Jahal ini yang melarang orang untuk sholat. Abdan idza shalla. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi dalam satu riwayat tadi yang disebutkan, Abu Jahal ini berkata sama orang yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina aidikum. Apakah Muhammad masih, ya, melumuri wajahnya dengan pasir? Itu kata-kata apa tuh? Melumuri wajahnya dengan pasir. Maksudnya masih sholat, masih ruku dan sujud. Masih nggak Muhammad nih sholat di tempat ini? Kalau sekarang itu mungkin, ya, hati-hati tuh, kita suka ada yang bilang apa, jengkang jengking gitu, ya. Untuk apa gitu kan? Nggak ada faedahnya. Nah, itu ada turunannya itu dari siapa? Dari Abu Jahal, ya. Ada turunannya dari Abu Jahal. Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina aidikum. Ya. Apakah Muhammad masih melumuri wajahnya dengan tanah? Itu ucapan mengolok-olok, mengejek. Ya. Kemudian orang yang di sekitar, iya, Nabi Muhammad masih ruku dan sujud di tempat ini. Abu Jahal dengan marah dia, dengan sombongnya, kalau begitu saya akan injak Muhammad, ya, dan saya akan benamkan wajahnya ke pasir. Itu kata Abu Jahal. Jadi bencinya kepada Islam itu luar biasa, ya. Diinjak, mau dilumuri palanya dengan wajahnya dengan pasir. Benar, ya. Rasulullah didapati sedang sholat, ya. Orang-orang yang di sekitar Ka'bah saat itu ingin melihat, benar nggak nih, ya, Abu Jahal ini hendak menginjak Nabi, hendak melumuri wajahnya dengan pasir. Ternyata dia nekat, ya, benar-benar dia mendekati Nabi. Saat sudah dekat satu langkah, dia mundur dengan menutupi wajahnya, ya, dengan menutupi wajahnya. Ditanya Abu Jahal, kenapa? Karena dia menyaksikan ada parit, ya, yang di dalamnya api yang besar yang menyala-nyala dan terdapat sayap-sayap, ya. La khandaqan ra'aitu la khandaqan, ya, fiha ajnihah, ya, ada parit yang di dalamnya ada api yang bergejolak yang sangat besar, wa fiha ajnihah, dan ada sayap-sayap, ya, malaikat yang menghalang-halangi, yang melindungi Nabi.
mundur dia Abu Jahal. Setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, laudana minni, kata Nabi, kalau sekiranya itu Abu Jahal mendekat kepadaku satu langkah saja, ya, niscaya ya Abu Jahal itu akan dicabut satu persatu, adwan anggota tubuhnya. Gimana tuh Pak, dia dicabut anggota tubuhnya satu-satu? Ya, tangannya, ya, kepalanya, ya. Mungkin enggak kepalanya dulu kali ya. Kalau kepalanya langsung meninggal. Ya. Jadi ada malaikat yang menjaga. Kalau sekiranya laudana minni, sekiranya maju satu langkah saja, laqtatafathu adwan. Kemudian turunlah ayat ini, ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi itu asbabun nuzul dari surat ini, 'abdan idza shalla, ketika Abu Jahal ya mendekati Nabi, hendak mencelakai Nabi. Ya, hendak menginjak Nabi. Maka saat itu Allah memberikan pertolongan, ya. Ada parit yang di dalamnya, ada api yang bergejolak dan sayap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, melarang hambanya untuk sholat. Jadi bukan saja sholat, ya, segala macam kebaikan, ya, saat ini umat Islam ya mengalami ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang menghalang-halangi untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam surat ini, ya, ayat yang ke-9 itu Allah di dalam ilmu tafsir, ilmu bahasanya itu menggunakan sighah at-ta'ajjub, keheranan, ya. Jadi susunan bahasanya itu adalah disebutkan sighatut ta'ajjub, ya, keheranan. Ara'aital ladzi yanha, ya, 'abdan idza shalla. Jadi keheranan ini karena beberapa sebab. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa Abu Jahal ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam, menerima hidayah, membela agama Allah. Tapi ternyata Abu Jahal malah menjadi penghalang agama Allah. Itu keheranan yang pertama. Jadi diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, ya, kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkan Islam, ya, kokohkan Islam dengan salah satu dari orang yang engkau cintai, yaitu siapa? Abi Jahlin wa Umar. Ya. Jadi keheranan ini sighatut ta'ajjub, ya. Karena apa? Karena orang ini yang didoakan oleh Nabi supaya masuk Islam, tapi ternyata dia menjadi penghalang agama Allah. Ya. Sampai akhirnya yang masuk Islam itu adalah Umar Ibnul Khattab. Jadi sahabat Umar Ibnul Khattab ini termasuk orang sahabat yang masuk Islamnya bukan di awal-awal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu di awal, ya, di awal kenabian. Ya, kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Utsman ibnu Affan. Tapi Umar Ibnul Khattab ini orang yang masuk Islamnya, sahabat yang masuk Islam sudah disebutkan 6 kenabian. Tahun ke-6 dari kenabian. Ya.
Tetapi prestasinya Umar bin Khattab sangat luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita semua, bapak-bapak, jangan putus asa dalam belajar. Ya. Jangan ada keluhan, saya udah tua, saya udah sepuh. Tidak demikian. Jadi orang yang belajar Islam di usia yang udah sepuh jangan kendor. Ya. Selama kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup, bukan mumpung masih muda, ya, kita ngapalin Quran, atau karena kita udah sepuh nih, ayo kita kejar, bukan. Mumpung masih hidup, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, ya, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi Umar ibn Khattab adalah sahabat yang masuk Islamnya di tahun ke-6 dari kenabian. Yang lain udah belajar Islam, Umar baru masuk. Ya. Dan ternyata Umar ibn Khattab ini adalah pembela, ya, Nabi Muhammad SAW. Orang ketika hijrah ngumpet-ngumpet, Umar ibn Khattab dia terang-terangan hijrahnya. Ya. Nah, ini sighatut ta'ajjub, keheranannya. Kenapa? Karena orang yang dianggap untuk membela Islam diminta oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan Islam, justru dia menghalang-halangi. Dan tipe ini pun akan ada, ya, sampai sekarang. Ya, ada orang-orang nanti tokoh-tokoh yang akan mendukung dan membela agama Allah supaya tetap tegak, ya. Jadi jangan khawatir, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya. Bukan saja di Indonesia, tapi kesudahan di dunia ini, bahwa Islam itu akan ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Cuman memang Islam itu kan naik dan turun, ya. Fasenya akan dialami. Ya, Islam akan jaya, kemudian akan turun lagi, kemudian akan jaya lagi. Nah, ini para ulama memprediksi Islam ini sedang mengalami, ya, kenaikan insyaallah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, idza jaa nasrullah, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, sudah pasti itu pertolongan Allah kepada umat Islam. Ya. Kalau dulu dengan masuknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membela agama Allah, pada saat ini pun akan ada, ya, tokoh-tokoh, ya, masyarakat, ya, yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu keheranan yang pertama, sighatut ta'ajjub. Keheranan yang kedua adalah, ya, Abu Jahal ini diberi julukan Abul Hakam, ya, orang yang bijaksana, orang yang tokoh masyarakat yang baik. Itu aneh. Kenapa dia melarang orang untuk sholat atau melarang kebaikan? Itu suatu hal yang aneh. Kalau orang yang bijaksana, mestinya dia tidak melarang kebaikan, tapi sebaliknya dia akan menyuruh kepada kebaikan. Itu keanehan, ya. Keanehan yang kedua, bahwa kenapa Allah menggunakan aro'aita, itu bentuk keheranan, sighatut ta'ajjub. Yang pertama karena Abu Jahal ini orang yang didoakan oleh Nabi untuk menerima hidayah, malah Abu Jahal ini memerangi Islam. Yang kedua, Abu Jahal dijuluki dengan Abul Hakam, tokoh masyarakat yang sangat bijak. Mestinya orang yang bijak itu tidak menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan, tapi dia menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Itu, ya, yang kedua. Yang ketiga, yang dilarang ini adalah sholat. Dan sholat itu adalah di dalam agama, di dalam Islam, itu adalah satu ibadah yang sangat mulia, ya. Jadi halang-halangi orang untuk sholat, ya.
Sebaliknya yang maksiat ya dibiarkan. Kan aneh ya. Kalau ada orang misalkan mau sholat, ayo nggak usah sholat, ya, jangan sholat. Tapi mereka mengajak, ayo kita ya, berbuat maksiat. Itu suatu hal yang aneh. Nah ini sighatut ta'ajjub itu di sini adalah ya, yang ketiga adalah karena yang dilarang ini adalah ya, salah satu ibadah yang sangat agung ya. Manusia nanti di yaumil qiyamah itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang pertama kali dihisab itu adalah salat kita. Oleh karena itu jangan remehkan. Salat kita mulai dari thaharah sampai selesai. Sampai ketika kita mulai salat ya, menghadirkan khusyuk ya, menghadirkan tumakninah ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat kita ya. Jadi sholat ini sangat penting. Sampai kita mengetahui bacaannya ya. Ayat-ayat yang kita baca itu salah satu cara bagaimana kita supaya khusyuk ya. Kalau kita tahu kan artinya ara'aital ladzi yanha ya, kita paham artinya. Abdan idza shalla ya, orang yang melarang hambanya ketika untuk sholat ya. Jadi Abul Hakam itu adalah Abu Jahal, orang yang bijak tapi dia menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Dan ini ada sampai akhir zaman ya. Sampai saat ini kita menyaksikan ada orang-orang yang menghalang-halangi dari kebaikan. Apa contohnya, Pak? Ya, kebaikan yang dia halang-halangi sekarang nih. Ya. Syariat Islam, ya. Syariat Islam ya. Berpedoman kepada syariat Islam, melaksanakan syariat Islam. Ada syariat yang apa dihalang-halangi gitu. Ya. Dibenci, tidak disukain ya oleh kebanyakan orang. Jadi mereka menghalang-halangi, tidak suka kalau Islam itu tampil. Ya kan? Syariat-syariatnya pun demikian. Banyak tuh ya. Syariat apa nih yang ditolak nih kebanyakan? Oleh ibu-ibu juga biasanya ya. Syariat apa? Ta'adduduz zawaj termasuk ya, poligami. Ya, dihalang-halangin enggak Pak itu? Padahal dia syariat Islam. Ya. Tapi orang yang tidak berpoligami ya prostitusi justru apa? Diadakan, dilokalisir ya. Padahal poligami itu salah satu syariat Islam. Dan dia bisa menjadi solusi ya dari kekacauan ya di masyarakat, kekacauan sosial ya dia, ya kan, hidup bebas. Islam mengatur sedemikian. Ini bukan berarti mengarahkan kepada poligami, tapi secara adil bahwa poligami itu atau ta'adduduz zawaj itu adalah merupakan syariat Islam ya. Dia sebagai solusi, dia hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa jadi haram. Sama seperti hukum menikah. Nikah itu kan wajib, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Wajib seseorang itu kalau sudah punya kemampuan, ya, sudah punya kemampuan secara kafaah maupun ilmu, itu wajib karena dia. Kalau tidak menikah dia jatuh kepada maksiat, ya, itu jadi haram baginya. Ya. Maka dia wajib untuk menikah ya, yang sudah punya kemampuan. Makanya kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah punya kemampuan falyatazawwaj, maka menikahlah ya. Kadang-kadang ya termasuk para orang tua yang sudah punya anak yang sudah dewasa ya, baligh, sudah punya kemampuan
supaya tidak terjatuh kepada kemaksiatan, maka nikahkanlah. Ya. Makanya kata Nabi, man ala jariyatani, barang siapa yang mengurus dua anak gadisnya hatta tablugha, sampai dia balik, maka dia akan mendapatkan posisi dekat dengan Nabi seperti dua jari ini. Ya. Dan sampai menikahkan. Ya. Idza adraka, jika dia sudah menjumpai, enggak usah lagi ditunda-tunda. Ya. Bahkan para ulama terdahulu begitu mengamati anak-anaknya. Ya. Supaya terjaga anak ini dari kemaksiatan, ya, dia nikahkan. Apabila sudah menjumpai orang yang saleh, sudah menjumpai salihah, maka menikah itu termasuk yang tidak boleh diundur-undur. Kadang-kadang kebiasaan kita di masyarakat apa? Ya, pacaran, ya. Ya. Pacaran berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Itu maksiatnya luar biasa. Ya. Orang tuanya ikut dosa itu. Ya. Kalau membiarkan anaknya pacaran. Ya. Jadi ada syariat-syariat yang dihalang-halangi. Ya. Contoh lagi seperti menggunakan busana muslimah yang sesuai dengan syariat, ya, yang secara syar'i, ya, bagi seorang wanita ini dianggap satu hal yang aneh gitu, ya. Apalagi kalau seorang wanita memakai busana dengan baik sampai menutup mukanya dengan cadar, itu kan syariat. Tapi dianggap apa? Dianggap satu hal yang aneh, ya. Ya, dikucilkan, ya. Dianggap apa, Islamnya keras, ya. Islam radikal. Padahal itu adalah, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menghidupkan sunnah, ya, itu termasuknya dia yang harus ditegakkan. Tapi banyak di masyarakat itu dikucilkan, banyak sekali, ya. Apalagi kira-kira yang orang dia menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan. Ya. Pokoknya setiap kebaikan, ya, setiap Islam yang akan tampil itu dihalang-halangi. Bukan saja, hampir di semua belahan dunia, ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai engkau mengikuti mereka. Ya. Tetapi, ya, kemenangan Islam itu tidak bisa dihalang-halangi. Cahaya Islam itu akan terus bersinar. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahim. Mereka orang-orang kafir itu akan menutupi, memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Allah walaupun orang-orang kafir benci. Orang yang berjilbab makin banyak, ya. Semua yang bersyariah akan semakin banyak, ya kan? Bank, sekarang ada bank syariah, ya kan? Pinjam meminjam ada yang berdasarkan syariah. Ya. Hotel, ada hotel apa? Hotel syar'i, ya kan? Tempat penginapan ada, insya Allah tidak akan bisa. Ya, ada yang menghalang-halangi. Cahaya Islam akan bersinar. Syariat Islam akan tegak. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang benci. Maka bagi kita terus istiqamah, ya, belajar Islam, ya, belajar, ya, akidah sahihah, belajar Quran, belajar sunnah, itu insya Allah akan menguatkan kita di dalam kita beragama. Ya. Jadi banyak sekali, ya, kebaikan-kebaikan yang dihalang-halangi, ya. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang dihalang-halangi, ya, itu memang udah ada dari zaman dahulu, ya.
Jadi ada hak, ada batil, ada orang-orang yang mendukung kebatilan, ada orang-orang yang mendukung kebenaran. Tinggal kita di mana ini posisinya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Tahukah engkau in kana 'alal huda, bahwasanya Nabi Muhammad lah yang berada di dalam petunjuk. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan peringatan, ya, kepada orang-orang yang menghalang-halangi agama Allah, ya, tidak frontal, ya, tapi dengan nasihat bahwa Nabi Muhammadlah yang benar, ya. Jadi di dalam kita berinteraksi dengan sesuatu yang kebatilan itu harus ada yang namanya amar ma'ruf. Tapi amar ma'rufnya, ya, tidak dengan kekerasan dulu, ya. Dengan waqulu qaulan layyinan. Ya, ini kan cuma kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Abu Jahal yang menghalang-halangi orang melakukan kebaikan, Nabi Muhammad dia di atas hidayah. Ya, berdasarkan ini juga para ulama menyebutkan bahwa di dalam melakukan amar ma'ruf itu harus biihsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Jadi nabi yang diturunkan kepada Fir'aun, ya, menghadapi Fir'aun itu nabi siapa aja? Nabi Musa sama Nabi Harun, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah? Wa qulu qaulan layyina. Datangi Fir'aun itu. Qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Ya. Jadi dalam berdakwah itu ada tahapannya. Ya. Itulah Islam. Syariat itu bertahap. Ya. Seperti syariat pengharaman kepada minum khamar itu enggak langsung hurrima. Langsung diharamkan minum khamar, enggak. Tapi la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Enggak langsung hurrima, diharamkan, tidak. Tapi ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Itu. Baru setelah itu datang hurrima alaikum, diharamkan kepada kamu al-khamru, khamar. Pada saat itu, ya, para sahabat, ya, saat itu masih, ya, minum khamar, tapi datang langsung, yang ada di tangan ditumpahkan, bahkan yang ada di mulut dikeluarkan, yang ada di penyimpanan, ya, khamar dituang, ya. Itu kenapa bisa begitu? Karena dia sami'na wa ta'na. Yang ada di mulut saja sampai dikeluarkan. Ya. Itu syariat Islam itu secara bertahap. Begitu juga kepada keluarga kita, ya. Kepada keluarga kita terus diberikan nasihat, diajak dia kepada hidayah. Diajak dia untuk sholat, diajak dia untuk, ya, hadir dalam majlis-majlis ilmu, ya. Diajak mereka au amara bittaqwa, ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Nabi Muhammad berada di dalam petunjuk, dalam hidayah, ya. Au amara bittaqwa, dan Nabi Muhammad itu selalu menyuruh kebaikan. Berdasarkan ayat ini pula Allah memerintahkan kepada kita untuk, ya, menjadikan pribadi-pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang saleh, juga
jangan cukup sampai kepada diri kita, tapi juga kita memerintahkan kepada yang lain. Dan yang lain itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang terdekat di antara kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah orang-orang yang terdekat dari kalian, ya. Jadi orang-orang yang terdekat, anak, istri kita, keluarga kita, ya, supaya bisa menikmati kebaikan, ya, kesolehan kita. Jadi ayat yang 2 dari terakhir ini mengajarkan kepada kita untuk kita mensolehkan, ya, diri kita dan juga keluarga kita sebelum kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita tafsir surat Al-Alaq ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, sekiranya ada pertanyaan, falyatafadhal mashkuran. Jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak? Oh, sudah paham ya, insyaallah. Tinggal ngamalin ya. Ya, ayat keberapa? 9, 10, 11, 12 ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Semoga kita semua termasuk, ya, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menjunjung tinggi kebaikan, melaksanakan kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita tutup bersama kajian kita ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan dosa-dosa kaum muslimin, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal barasi wal judam wal junun wa na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal corona. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbina rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.